level 4 ya. Jadi tapi kamu harus kenal ya. Sama seperti juga pertumbuhan pubertas karena itu bagian dari fisiologi tubuh. Ya. Endokrin anak sebetulnya ruang lingkupnya luas, tapi baru berkembang sekitar 10-20 tahun terakhir aja karena kalah sama penyakit-penyakit infeksi. Padahal dampak dari kelainan hormonal itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan, baik segi psikososial, kualitas hidup, dan reproduksi. Ya. Sehingga kalau terlambat diagnosis, tentu aja kualitas hidup akan tidak tercapai dengan optimal, reproduksi juga. Ya. Alhamdulillah sekarang fasilitas udah lumayan, ya, ilmunya 15 tahun terakhir ini dokter juga udah lumayan, sehingga keterlambatan diagnosis mungkin bisa agak lebih dikurangin ya. Kita tahu ada 4 fungsi gedenya, fungsi besarnya daripada hormon. Pubertas dan reproduksi, tumbuh dan berkembang, kemudian metabolisme, baik untuk pemeliharaan lingkungan internal maupun untuk energi. Ya. Kita bisa bayangin kalau manusia itu sebetulnya kan tumbuh dan berkembang dan dia butuh energi, kemudian butuh bereproduksi. Untuk tumbuh tinggi perlu hormon, hormon pertumbuhan. Untuk reproduksi perlu seks hormon. Bahkan untuk laki atau perempuan butuh seks hormon. Untuk metabolisme antara kayak insulin, tiroksin butuh metabolisme. Kemudian bahkan keseimbangan air dan elektrolit kita bisa bayangin kalau dia nggak punya antidiuretik hormon, nggak bisa menahan kencing, ya. Jadi itu akan berpengaruh. Bentar. Ya. Sehingga kelainan daripada hormon, ya, ini tadi ya fungsi hormon tumbuh, reproduksi, homeostatik dan energi. Ya, sebelahnya macam-macamnya, ya. Sehingga ada 3 macam hormon, saya nggak terlalu bahas karena ini biasanya dibahas di biokimia atau fisiologi mungkin ya. Ada 4 tipe hormon, peptida, steroid, dan amin hormon. Ya. Yang kamu harus tahu adalah mekanisme umpan balik dari hormon. Hormon itu kerjanya atau jumlahnya selalu dalam bentuk keseimbangan. Kalau dia merasa kelebihan, dia akan memberi umpan balik ke atasannya untuk tolong saya udah merasa lebih ini, tolong dikurangin. Ya, itulah ada efek inhibisi efek. Tapi kalau dia merasa kekurangan, dia akan berusaha gimana menstimulasi supaya dia yang kurang menjadi agak lebih. Ya, itulah mekanisme umpan balik. Ya, ini juga akan diterangkan di fisiologi kalau nggak salah. Ya, ya ini mekanisme umpan balik. Ya, saya kasih contoh satu aja tentang tiroid. Kelenjar tiroid akan memproduksi kalau atasannya memerintah. Atasannya siapa? Atasannya TRH. TSH. TSH kebetulan diproduksi oleh hipofise. Tapi hipofise mengeluarkan TSH atas perintah dari atasannya, yaitu hipotalamus. Dia mengeluarkan TRH. Jadi TRH ngasih perintah, hipofise mengeluarkan TSH, TSH ngasih perintah ke kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon. Kebablasan nih, agak tinggi, dia feedback ke atas. Tolong saya dihambat, TSH-nya turun, sehingga kelenjar tiroidnya juga akan turun. Dan itu berputar dalam suatu keseimbangan. Tapi kalau suatu saat dia bandel nih,
TSH sudah naik, merentah, tapi kelenjar tiroidnya nggak mau memproduksi. Berarti kalau bawahan tidak nurut atasan, bawahan yang salah. Tapi kalau misalnya bawahan nurut atasan, tapi dia kurang, berarti atasannya nggak benar. Ya, itulah yang disebut feedback mekanisme. Ya. Hormon cuma 3 kelainannya. Kalau nggak kekurangan, kelebihan, atau dia ada tapi nggak ada, yaitu yang disebut resisten atau kebal. Ya. Kelainan hormonal apa yang sering terjadi pada anak? Gangguan pertumbuhan. Biasanya kalau gangguan pertumbuhan yang diperkarakan pendek. Kalau tinggi biasanya nggak terlalu berpengaruh, padahal gangguan juga. Ya. Jadi nanti sama dokter Yulis akan tuh, apa sih bedanya sama stunting? Pendek tidak selalu stunting ya. Stunting pasti pendek, tapi pendek tidak selalu penyebabnya stunting. Diabetes tipe 1 yang kita bahas sebenarnya kelenjar tiroid, ya, kelenjar adrenal, obesitas, dan sekarang banyak vitamin D. Emang vitamin D hormon ya? Vitamin D adalah hormon. Karena cuma 20% tok dari nutrisi. Kenapa hormon? Karena kerjanya dia sebagai hormonal. Ya. Kemudian gangguan perkembangan genitalia, DSD, pubertas, ya. Kemudian hipoglikemi, ya. Tadi yang vitamin D tadi, ya. Ya, sekarang kita ngomong tentang diabetes mellitus pada anak dan remaja. Ya. Diabetes, ya. Apa sih penyebabnya? Siapa aja yang bisa kena? Penyakit turunan enggak sih? Apakah insulin tidak berbahaya? Gimana cara mengendalikan? Kok anak bisa kena diabetes? Bisa sembuh enggak? Ya. Ini adalah perenang, olahragawan, ada juga pemain sepak bola dunia Spanyol yang tipe 1, tapi dia karena tipe 1 harus suntik insulin, ya. Tapi dia bisa jadi juara. Sehingga memang nanti targetnya adalah tipe 1 mau diabetes, mau tipe 1, dia harus hidup seperti layaknya orang normal, anak normal, ya. Apa itu diabetes? Diabetes adalah akibat tubuh tidak bisa membuat insulin atau dia cukup atau tidak bisa bekerja. Jadi insulinnya nggak bisa bekerja optimal. Sehingga meningkatkan gula darah dan akhirnya mengganggu metabolisme lemak serta protein. Karena kita tahu bahwa glukosa adalah sumber energi terpenting di sel. Ya. Kalau itu nggak ada, dia akan otak-atik lemak dan protein. Dan ini ternyata penyakit endokrin tersering pada remaja. Sering disebut kencing manis. Kenapa manis? Karena glukosa itu manis. Ya, jadi keluar di air, kencing, katanya air kencingnya jadi manis juga, ya kan? Ada 4 klasifikasi, ini mungkin Dokter Alwi juga sudah bahas. Tipe 1, ya, sekitar 10% memang, tapi dari 10% tipe 1 yang pasien diabetes itu, 95% ternyata terjadi kurang dari 18 tahun. Jadi banyaknya di anak-anak. Kalau tipe 2, 90% emang di dewasa. Ya. Ada tipe lain karena tumor, infeksi, ya, atau penyakit autoimun atau obat-obatan gara-gara bolak-balik minum steroid, ya, jadi diabetes, ya. Tipe yang lain adalah tipe saat kehamilan, ya. Kita ngomong tipe 1, ya, tipe 2 nanti diomong dari penyakit dalam, ya. Sering pada anak dan remaja. Kapan kena? Terbanyak 5 sampai 6 tahun. Kisarannya. Kebanyak 2 saat pubertas. Ya, pubertas sekitar 10-13 tahun, ya.
dan 90% diabetes pada anak. Yang 5% bisa karena tipe 2 ya atau yang lain-lain. Jadi 90% anak kok udah kena diabetes itu 90% kemungkinan tipe 1 ya. Penyebabnya apa? Ternyata proses autoimun. Ya. Gara-gara dia ada proses autoimun, terjadi kerusakan sel sehingga sel tidak bisa memproduksi insulin, yaitu sel beta pankreas. Sehingga karena kerusakan sel itu tidak terjadi mendadak karena trauma, karena terbentur, karena pecah, dia merupakan penyakit kronik. Dan ini nggak bisa terjadi dalam sehari 2 hari. Ya. Biasanya mingguan atau bulanan. Ya. Apa bedanya tipe 1 sama tipe 2? Tipe 1 tadi sering pada anak karena kurang insulin. Kenapa? Karena insulinnya pabriknya tutup. Tandanya apa? C-peptidanya rendah. C-peptida itu apa sih? C-peptida adalah proinsulin yang kita bisa cek. Kenapa bukan insulin? Insulin lebih mahal. Ya, makanya kita pakai C-peptida. Ya. Kalau dewasa sering tipe 2. Tipe 2 itu produksi insulinnya ada, tapi resisten, kebal, nggak mau kerja. Sehingga dia tubuh berusaha untuk memproduksi insulin terus. Akibatnya insulin memang bisa normal atau kadang-kadang hiperinsulin. Insulinnya tinggi, jadi septidnya juga tinggi. Tapi kok insulinnya seperti, kok jadi hiperglikemi? Ya, karena insulinnya yang tinggi, tapi dia kerjanya kebal, ya, jadi nggak sensitif, itu resistensi insulin. Tipe 1 karena C-peptidanya rendah sering KAD. Ya. Sama-sama proses genetik, tapi kalau tipe 1 karena autoimun, kalau yang tipe 2 obesitas dan gaya hidup atau lingkungan. Ya. Kemudian apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan dia dibutuhkan agar tubuh dapat mengolah energi. Sehingga kita kadang-kadang mengibaratkan bahwa sel perlu metabolisme karena dia hidup. Tapi untuk metabolisme perlu energi. Energi dari mana? Dari darah. Dari darah apa? Dari makanan yang mengandung, kemudian diolah jadi glukose. Tapi glukosanya nggak bisa masuk sel. Selnya jadi nggak bisa bermetabolisme. Yang bisa masukkan sel apa? Ya insulin ini. Jadi insulin ibarat kunci yang memasukkan gula darah di dalam sel. Faktor keturunan atau penyakit menular tipe 1 bukan penyakit menular ya, tapi ada genetik. Ya. Jadi ada faktor-faktor genetik meskipun genetiknya beda sama tipe 2. Sehingga sering sekali kok nggak punya turunan diabetes, tapi bisa anak saya bisa diabetes. Ya. Karena genetiknya terkait sama proses autoimun. Bukan terkait sama diabetes sendiri. Jadi, kenapa tipe 1 tadi? Ya, ada kepekaanan genetik, kemudian ada pemicu seperti kayak autoimun tadi ya. Jadi, dia punya kelemahan genetik, kepekaan genetik, kemudian pemicu. Pemicunya apa? Nggak tahu. Katanya bisa makanan, bisa obat-obatan, bisa. Tapi yang terbanyak penelitian kemungkinan karena virus. Jadi kalau virus itu nggak kerja, nggak memicu proses autoimun, meskipun dia ada genetik, ya nggak akan terjadi kerusakan sel beta pankreas. Ya, jadi karena proses autoimun keliru mengartikan, sehingga dia merusak sel beta pankreas, insulin nggak bisa
diproduksi tipe 1, diabetes. Ya. Ini metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein saya nggak akan nerangkan karena biasanya udah diterangkan di biokimia. Yang penting di sini adalah gula darah, kamu ngerti harus ada proses glikogenesis, glikogenolisis, gluconeogenesis, apa itu? Ya, saya harapkan kamu belajar, ya, sehingga kalau itu tidak memungkinkan, dia akan memecah protein dan lemak. Ya. Nih sedikit ya gambarin yang tadi ruwet itu, ya. Kita coba rangkum kayak gini. Sel beta pankreas rusak, makanya produksinya turun. Sebetulnya ini sama kayak tipe 2 juga. Cuman kok tipe 2 insulinnya tinggi tapi nggak peka. Jadi seperti ya kurang, ya. Karbohidrat Anda ya. Dia bermain dengan karbohidrat. Ya. Sel butuh energi dari karbohidrat. Kalau dia turun, karbohidratnya nggak bisa masuk sel. Selnya teriak-teriak, saya lapar, saya butuh energi. Tolong dong saya dikasih energi. Makanya terjadi pemecahan glikogen. Glikoneogenesisnya meningkat. Kemudian pembentukan glikogen ya pasti turun karena masih dibutuhkan. Makanya dia glikogenesisnya turun, tapi glikogenolisisnya naik. Kemudian karena butuh energi, dia butuh glukosa lebih banyak lagi, makanya terjadi gluconeogenesis. Ya. Glikogennya juga ini keliru ya, panahnya naik itu mestinya. Glikolisis ya, glikogennya dilisisin supaya jadi glukosa. Tambah naik lagi, gula darahnya tambah naik lagi. Ya. Osmolaritasnya jadi meningkat. Karena osmolaritas meningkat, dia narik air. Jadi sel yang kekurangan energi, osmolaritas di luar naik, dia menarik air dari sel. Makanya selnya tadi lapar. Karena lapar, saya lapar nih, saya butuh energi. Makanya orang diabetes kenapa lapar? Karena dia selnya nggak mau seperti kelaparan, nggak ada energi yang masuk. Ya, udah gitu ditarik air. Karena narik air, nilai ambang ginjalnya berlebih, dia jadi poliuri. Makanya gula darah naik, tapi poliuri, tapi dia dehidrasi. Ya, dehidrasi sel, jadi poliuri. Jadi gula darah naik. Kalau dia nggak poliuri, berarti ada sesuatu yang nggak benar di ginjalnya. Karena dia dehidrasi, makanya sering minum. Makanya diabetes banyak minum. Jadi banyak minum, banyak makan, banyak kencing. Ya. Karena sel tetap lapar, makan tapi nggak bisa masuk sel, dia teriak-teriak di dalam, tolong dong cadangan lemakmu dirubah juga jadi energi. Makanya terjadi lipolisis. Lipolisis, asam lemak bebasnya jadi naik. Kalau terlalu naik, badan-badan ketonnya jadi banyak, akhirnya jadi ketonuria, suasananya asidosis, terjadi KAD. Ya. Sehingga dia tambah dehidrasi lagi. Proteinnya juga gitu, dilisisin. Sehingga amino acidnya juga naik, ya, hati-hati juga. Ya. Karena proteolisis, makanya berat badan juga turun. Ya. Dehidrasi bisa ringan, sedang, sampai berat, sampai
Ya, sampai koma, bisa sampai gagal ginjal juga. Ya, itulah patofisiologi kenapa 3P dan berat badan turun. Ya. Jadi gejalanya tadi sering haus, sering makan, berat badan turun. Ya. Hati-hati. Ternyata poliuri tidak gampang dianamnesis. Pas suasana panas banyak minum ya banyak kencing. Tapi kalau malam gimana? Masa malam waktunya tidur, masa mau minum terus? Jadi nocturnal enuresis sangat penting digali. Karena apa? Kalau kan dia hiperglikemi malam, berarti ya banyak kencing. Bukan gara-gara minum banyak kencing, tapi karena banyak kencing, jadi dia minum banyak. Ya, gejala lain mudah lelah, nggak konsentrasi, ya, luka sukat sembuh, kering, kebal, ya, kalau udah kena ke saraf-sarafnya. Ya. Kalau nggak ditanganin, ya jadi KAD yang tadi saya terangkan tadi, ya. Ya. Sekarang kapan sih diagnosisnya? Ya. Ada 3 yang penting. Ada gejala, berat badan turun, gula darah di atas 200, udah pasti diabetes. Tapi belum tentu diabetes tipe 1 ya. Tapi dia adalah diabetes. Ya. Atau dia pas gemuk, nggak ada gejala, gula darah puasa lebih dari 126. Coba dicek kurang lagi, 126 lagi. Ya, diabetes. Atau dia 2 jam PP lebih dari 200. 2 jam PP itu 2 jam setelah makan. Ya, kenapa nggak di 1 jam? Karena adaptasinya belum. Kalau 2 jam, udah harus adaptasi, gula darahnya harusnya udah normal. Ya. HbA1c penting dicek. Ya, HbA1c itu adalah kadar gula yang terikat di dalam eritrosit. Ya. Kalau dia HbA1c-nya lebih dari 6,5, berarti dia, kita boleh katakan dia rata-rata gula darahnya tinggi. Selama 3 bulan udah tinggi ya, karena eritrosit umurnya 3 bulan. Cek lain yang penting adalah C-peptida untuk membedakan ini tipe 1 atau tipe 2. Kalau nggak jelas, mungkin kita bisa imunologi, yaitu isolate set antibody, ya, ICA atau IAA. Kok perlu USG atas indikasi. Ya, ini ada tumor pankreas atau enggak sih yang bikin diabetes, ya. Tapi itu atas indikasi, ya. Tata laksana, ya. Karena tipe 1 pankreasnya rusak, mau nggak mau insulin. Yang kedua, insulin karena kaitan sama karbohidrat, nutrisi mesti bagus. Insulin kerjanya akan lebih bagus kalau dia ada exercise. Makanya exercise juga perlu. Dan kita aktivitas, makhluk hidup kan beraktivitas. Karena dia harus nyuntik sendiri, dia harus bisa ngatur. Makanya edukasi terhadap kontrol teratur monitoring mandiri. Apa disebut monitoring mandiri? Dia harus bisa tahu kapan hiper, kapan hipo, ya, kapan dia makannya disesuaikan atau enggak, waktunya dia harus tahu. Ya. Tata laksana itu tujuannya apa sih? Mencapai kontrol metabolik yang normal. Ya, dengan insulin, diet, exercise, monitoring mandiri. Menghindari terjadinya komplikasi akut, hipoglikemi maupun KAND. Juga lipoatrofi atau lipodistrofia. Kenapa terjadi lipoatrofi atau lipodistrofia? Karena salah suntik. Ya, suntiknya di tempat itu aja. Kemudian ada komplikasi jangka panjang, retinomati, nefropati, neuropati, kardiovaskuler. Ya, ini sebetulnya efek sampingnya komplikasi jangka panjang sama seperti tipe 2 juga karena patofisiologinya sama-sama hiperglikemi.
Satu hal lagi, mungkin saya kurang di sini, saya lupa. Ya, anak masa tumbuh kembang. Jadi bisa terjadi suatu gangguan tumbuh kembang. Nanti dia nggak tinggi, pubernya bermasalah, menstruasinya bermasalah, ya, efeknya jadi nanti ke reproduksi. Ya. Mau nggak mau karena insulin dari luar, kita harus tahu tentang apa sih insulin. Ya, karena insulin dari luar, kita niru insulin di dalam tubuh itu seperti gambarnya kayak hijau tadi. Tujuannya untuk mencapai glukosa yang merah tadi. Saat tidur, insulin juga ada. Saat tidak makan, insulin juga ada. Itulah disebut insulin basal. Tapi kalau dia lagi makan, karena ada karbohidrat masuk, makanan masuk, tentu aja dia butuh insulin yang lebih tinggi. Itulah yang disebut insulin bolus. Sehingga dia naik. Pas makan dia makan pagi naik, makan siang naik, makan malam dia naik. Ya, kita pingin niru-niru seperti fisiologi insulinnya normal seperti kayak gini gambaran. Ya, ini yang tadi gambaran yang tadi. Ya. Ada 4 macam insulin, yaitu rapid, short, intermediate, dan long. Bedanya apa sih ini? Bedanya ternyata di kerjanya. Yang rapid cepat kerja, tapi cepat habis. Dalam 5-15 menit dia udah kerja. Puncaknya di 1-2 jam, tapi 4-6 jam habis. Ya, contohnya Lipro, Aspat Human, itu adalah rapid. Makanya kalau orang gunain yang rapid, begitu dia disuntik harus cepat makan. Karena dalam 5 menit, kalau nggak makan dia bisa terjadi hipo. Ya. Kemudian human regular itu short. Lebih lama lagi, 30,5 jam baru dia kerja. Makanya bisa nunda. Dah setelah contek tunggu setengah jam. Tapi kok rapid nggak boleh nunggu. Ya. Peaknya 24, tapi dia 6-8 jam dia udah habis. Yang intermediate dia 1-2 jam baru kerja, ya bisa bertahan sampai 18 jam. Kemudian untuk yang long itu kerjanya setelah 2 jam, ya biasanya nggak ada puncaknya, ya biasanya yang long untuk basal karena nggak ada puncaknya, yang rapid atau short untuk saat makan itu yang disebut bolus, ya jadi nyambut insulin basal bolus, ya insulin basal adalah menekan glukosa waktu dia nggak makan, ya biasanya kebutuhannya sekitar 40-50%. Ya, kalau bolus adalah saat makan atau setelah makan. Ya. Sesuai dengan makanan pemberian. Jadi kalau kita makannya 4 kali, bisa dikasih 4 kali. Kalau 3 kali, ya kita bisa 3 kali. Ya. Nanti waktu koas, kita akan ajari tentang dosis koreksi. Ya. Kemudian juga tentang rasio insulin karbohidrat. Ini pentingnya untuk apa sih? Karena manusia bukan robot. Ya. Hari ini pagi kamu makannya karena ada nasi goreng, makannya bisa 2 piring. Tapi besoknya cuma makan roti seiris. Apakah kebutuhan insulin sama? Nggak sama. Makanya kita harus ngajarin. Ngajarinya gimana? Ini loh, kalau karbohidratmu kira-kira makanmu segini, kamu harus pakai insulin segini. Kalau
nggak mau makan, insulinmu segini. Itulah yang disebut rasio insulin karbohidrat. Tapi ada yang disebut dosis koreksi. Kita makanya sih sama-sama aja, tapi suatu saat lagi stres atau besok mau ujian, ya makan udah bener karena orang tuanya ngasih makan, tapi stresnya nggak bisa diatasin. Kita tahu bahwa stres itu ada hormon kortisol. Kortisol adalah counter insulin. Ya. Dan dia bisa menaikkan kadar gula darah di dalam tubuh. Ya. Karena kadar gula darahnya naik, tentu dia kebutuhan insulin, karena ada counter insulin, kebutuhan insulin akan naik juga. Makanya disebut ada yang disebut dosis koreksi. Oh, biasanya dia pakai 4 unit aja cukup, tapi gara-gara stres harus pakai 5 unit. Itulah dosis koreksi. Ya. Ada rumusnya, ya. Apakah insulin menyebabkan kecanduan? Enggak, ya. Jadi insulin emang dibutuhkan. Dia nggak bikin kecanduan, tapi butuh. Kalau misalnya nggak mau disuntik gimana? Ya udah, tapi seperti patofisiologi tadi, bisa terjadi ketoasidosis. Ya. Karena tadi tata laksananya setara dengan diet, ya kita juga harus berhitung dengan kalori. Ya, biasanya kita pakai jumlah kalori seperti rumus nih. Ya, 100 ditambah usia per tahun. Misalnya anaknya 12 tahun. Berarti itu keliru ya, 1000 ya. Ini 1000 ditambah usia kali 100 ya. Jadi misalnya 12 tahun berarti 1200 kalori dalam sehari. Kita juga bisa ngitung kalori berdasarkan berat badan atau dengan RDA. Ya, jadi boleh aja selisihnya nggak terlalu banyak. Tapi yang penting adalah komposisi harus seimbang, yaitu sekitar 40-50% karbohidrat, 20% protein, dan 30-30% lemak. Dan dibagi dalam 24 jam, 3 kali makan, 3 kali snack. Ya. Kalori ini cukup penting karena dia harus tumbuh dan kembang. Ya. Yang nggak kalah penting adalah monitoring mandiri. Jadi anak diajari untuk tahu atau orang tua tahu untuk ngecek gula darah sendiri. Kemudian berapa sih jumlah makanan, berapa sih jumlah karbohidrat yang akan dimakan. Jadi kita harus ngajarin untuk dia dalam tanda petik sebagai seorang dokter yang bisa menentukan dosis insulin sendiri. Ya. Sehingga tata laksana diabetes adalah mendapat keseimbangan antara insulin, makanan, dan kegiatan fisik. Kita tahu bahwa kegiatan fisik membuat insulin lebih bagus kerjanya, sehingga diharapkan kebutuhan insulin akan turun. Kemudian mempertahankan tumbuh kembang yang normal. Jangan sampai juga terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi sama hiperglikemi bahaya mana? Hipoglikemi bahaya, sehingga kita juga harus hati-hati. Udah kadung disuntik insulin nggak mau makan, wah repot nih, ya. Karena hipoglikemi itu waktunya sangat sempit, ya, dan bisa terjadi suatu kerusakan otak yang permanen. Itulah edukasi sangat penting, sehingga edukasi ditujukan adalah membantu keluarga untuk mengatasi masalah. Ya, jadi kita yang tadi, ya, kok dia nggak mau makan, solusinya apa? Kalau dia pas mau makan, solusinya gimana? Ya.
Yang paling bandel, yang paling susah adalah sebetulnya saat remaja. Karena remaja banyak counter insulin, hormon kontra insulin yang akan keluar. Itulah kenapa diabetes tipe 1 sebetulnya level kompetensinya nggak bisa level 4. Ya. Jadi, tapi kamu harus tahu supaya apa? Nggak sampai hipoglikemi, nggak sampai KAD. Kemudian rujuk, karena kita harus edukasi gimana sih pemberian insulin dan nutrisi. Ya, kita bisa kebayang nggak? Pasien saya terkecil 13 bulan. 13 bulan, neneknya ribut disuntik terus. Anaknya kadang-kadang pingin es krim. Sekarang gimana orang tua cara mengatasin? Kalau enggak, anaknya nanti stres. Sini dilarang, main bingung, ya. Jadi edukasi sangat penting, ya. Tadi saya ulang lagi, komplikasi jangka pendek bisa hipoglikemi, KAD, komplikasi jangka panjang saraf, jantung, ya, berdarah, ya. Kemudian komplikasi jangka menengah, gangguan tumbuh kembang dan pubertasnya, ya. Kapan disebut hipoglikemi? 70. Jadi memang harus dipertahankan di atas 70, ya. Kapan bisa terjadi? Terlalu banyak insulin, dosisnya kebablasan, atau konsumsinya, atau olahraganya berlebihan. Ya, kita tahu bahwa dengan aktivitas sebetulnya kebutuhan insulin dia lebih turun, udah gitu tubuh banyak mengeluarkan energi ya, sehingga dia harus makan karbohidrat yang lebih banyak. Ya. Hipoglikemi bisa ringan, sedang, berat, bisa terjadi sampai koma dan bahkan kematian. Dan ingat, hipoglikemi yang sudah mengarah ke neuroglikemik, dia berpotensi untuk terjadinya kerusakan otak yang permanen. Ya. Tanda-tanda hipoglikemi, ya, ini saya cuma secara garis besar aja, karena nanti ada tutornya ya, ada dibahas juga tentang hipoglikemi, ya. Neurogenik dan neuroglikemik, ya. Pencegahan, monitoring mandiri, pemeriksaan gula darah, kemudian usahain hidup teratur, makan dan jumlah karbohidrat yang sesuai dengan anjuran olahraga yang sesuai, ya. KAD sama bahayanya, ya. Tapi hiperglikemi yang non KAD biasanya kita berhadapan sama jangka panjang. Tapi kalau KAD adalah kegawatan yang bersifat akut. Apa bedanya? Tinggi gula darah tapi dengan asam. Dengan pembentukan badan keton yang berlebihan akibat pemecahan sel lemak. Biasanya disebabkan karena kurangnya insulin atau keluarnya hormon konterregulasi. Artinya hormon-hormon yang mengcounter insulin, stres. Stres itu steroidnya tinggi, ya. Atau dia saat puber, growth hormonnya pas tinggi, kita nggak ngasih edukasi untuk insulinnya dinaikkan, sehingga relatif jadi kurang, ya. Atau pada saat infeksi juga stresnya tinggi atau pemakaian gula darahnya tinggi sehingga mungkin bisa terjadi suatu ketoasidosis, ya. Faktor-faktor resikonya tadi ya, infeksi, kemudian menghentikan pemberian insulin, ini sering pada remaja nyoba-nyoba, ya, trauma berat, ya, obat-obat tertentu tadi kortisol, pemberian insulin yang tidak teratur, ya. Jadi apa?
kadang-kadang ya ini, seenak aja. Saya kan merasa nggak apa-apa, nggak ada sesuatu keluhan, ya udah nggak usah pakai insulin deh, ya. Padahal sekali nggak pakai insulin akan terjadi suatu katabolisme. Jadi insulin adalah anabolisme, tapi kalau nggak ada terjadi katabolisme. Ya. Tanda-tanda KAD, nyeri perut, sering kencing, mual, muntah, ya. Pernafasan cepat dan dalam, kusmol karena asidosis, berbau keton karena ada badan-badan keton di situ, ya. Bisa terjadi penurunan kesadaran sampai syok. Ya. Kita agak tekankan salah satu nanti ya tutorialnya KAD. Kenapa kita kasih contoh yang anak? Sering karena keluhan nyeri perut, muntah-muntah, pada waktu dia baru terdiagnosis diabetes, kan belum dapat insulin di situ. Tapi dia sebetulnya udah hiperglikemi. Oh, kencing terus, dia dianggap infeksi saluran kemih. Lama-lama insulinnya benar-benar sangat kurang, terjadi katabolisme, nyeri perut, ya, terjadi KAD. Baru di situ ketahuan, loh kok gula darahnya tinggi. 10 tahun yang lalu, orang nggak nyangka kalau misalnya umur 5 tahun, dia bisa kena diabetes, sehingga nggak pernah dicek gula darahnya. Mati aja, tapi matinya dianggap yang apendisitis, yang ensefalitis, yang macam-macam, ya. Tapi sekarang dengan kita sering ngajarin, ya, sekarang udah kasus-kasus KAD yang pertama kali datang udah mulai jarang, ya. Pencegahan KAD, ya, pencetusnya mah kok nggak disuntik insulin ya kasih insulin, kok infeksi ya berarti insulin atau sesuai dosis insulin, ya. Kemudian kalau anak yang sakit, ya kita lebih sering, ya, cek insulin. Itulah pentingnya monitoring mandiri. Ya. Komplikasi yang mata, ya, bisa katarak, retitomati, ya. Rekomendasi pemeriksaan mata untuk screening pertama kali diabetes, kemudian setelah 5 tahun harus setiap tahun. Kemudian ginjal juga, ya. Jadi awalnya cek, kemudian setiap setahun sekali harus dimonitoring. Supaya apa? Supaya sejak awal kalau ada kelainan nefropati kita udah tahu. Jadi pencegahan kerusakan ginjal, ya mau nggak mau pertahankan kadar gula darah yang normal. Ya. Syaraf juga gitu. Ya. Jadi kalau dia baik-baik aja, sebetulnya diabetes tipe 1 prognosisnya lebih baik dibanding tipe 2. Kenapa? Karena kalau disuntikin terus, dia akan lebih waspada. Sehingga di dunia sekarang memang prognosis tipe 1 dibanding tipe 2 ternyata lebih bagus tipe 1. Kalau tipe 2 orang banyak ceroboh. Ya, orang banyak nganggep nggak terlalu ada apa-apa. Ya. Jadi tipe 2 mungkin dalam 10 tahun terjadi kerusakan yang neuropati apa. Tapi pada tipe 1 targetnya kita adalah setelah 25 tahun. Bahkan ada yang 40 tahun masih normal-normal aja. Ya. Ini tadi gambaran kerusakan saraf, ya, sama seperti nanti yang tipe 2 ya, belajar ke tipe 2. Ya. Jantung juga sama, ya. Tuh, usia termuda anak diabetes tipe yang mana setelah 20 tahun. Ya. Jadi sebetulnya kelainan-kelainan komplikasi jangka panjang asal dia termonitor dengan bagus, sebetulnya
kita bisa harapkan nanti setelah 25 atau 40 tahun baru terjadi suatu komplikasi. Ya. Dan anak diabetes dapat melakukan aktivitas seperti anak-anak biasa, tapi memang ada pertimbangan khusus dan perlu pengawasan yang lebih khusus. Tujuannya adalah menghindari terjadinya komplikasi jangka akut yaitu hipoglikemi tadi. Ya. Hal-hal yang perlu diingat pada tipe 1 bukan penyakit menular. Ya. Anak bisa berkegiatan seperti anak lain, bedanya cuma satu, dia butuh insulin dan disuntik insulin. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Bisa nggak jadi tipe 2? Nggak bisa. Kalau udah dia tipe 1, ya udah insulin titik. Kalau udah tipe 1, coba-coba OAD. Nggak bisa. Kenapa? Karena memang insulinnya yang nggak berproduksi. Ya. Jadi dia tidak dapat menjadi tipe 2. Kalau tipe 2 bisa menjadi tipe 1. Kalau tipe 1 nggak bisa menjadi tipe 2. Tapi tipe 1 bisa plus tipe 2. Ya. Ini adalah ikatan keluarga diabetes anak dan remaja. Ya. Tujuannya apa? Saling memotivasi dan mereka bisa melakukan kegiatan seperti layaknya anak-anak yang biasa. Naik gunung juga bisa, olahraga juga bisa, ya, asal dia bisa monitoring mandiri dan bisa mengatur nutrisi serta insulin serta kegiatan aktivitas yang sesuai kita anjurkan. Ya. Ya. Selanjutnya saya mungkin akan tentang DSD. Sebetulnya bukan kompetensimu, tapi kamu harus mengenali. Setelah itu rujuk. Pentingnya apa sih DSD? DSD adalah disorder of sex development. Gangguan perkembangan organ-organ genitalia. Ya, ini udah zaman tahun koran 2008 ya. Ya, dulu suka heboh. Gadis kok jadi pria. Ada juga laki kok jadi perempuan. Pada waktu remaja, kita kebayang nggak bahwa ternyata masalahnya bukan masalah kejiwaan, tetapi emang biologisnya dia. Kok bisa? Ya karena salah gender. Keliru sejak awal, salah. Ya. Sebetulnya cukup banyak. Ya. 1:1000. Ya. Mulai dari ringan sampai yang benar-benar berat. Ya. Dan ini kedaruratan sosial. Tapi juga banyak kasus kan kedaruratan medis. Ternyata 90% adalah karena kelainan kongenital adrenal hiperplasi. Artinya dia bisa diobatin, bisa disegah sejak awal. Ya, supaya nggak kebablasan. Kebablasan apa? Salah gender. Ya. Jadi bisa diobati sejak dini. Ya. Kenapa disebut kedaruratan medis? Sebagian besar ternyata mengalami krisis adrenal sehingga pada waktu dia bayi-bayi mati. Mati udah nggak jadi perkara. Ya. Selesai. Tapi yang hidup ya. Itulah akan jadi kedaruratan sosial ya. CA adalah congenital adrenal hiperplasi. Ya. Waktu lahir yang ditanyakan bukan rambut keriting, hidung mancung selalu laki atau perempuan.
orang tua sangat cemas, kegawatan sosial, kegawatan medis. Kalau dia kebablasan udah gede, terus berubah harus kita merubah jenis kelamin, tentu aja psikologi. Sehingga ini harus tim, ya. Dan perlu pertimbangan khusus. Kita nggak bisa sembarangan. Rujuk ke selalu arahnya adalah rujuk yang ada spesialisnya yang benar-benar menangani. Ya. Bedain dengan homoseks, transseksual, ya, cross dressing dan variabel lain karena seperti kayak tomboy, banci, ya. Yang kita akan bahas adalah intersex. Meskipun bisa jadi bahwa homoseks mungkin biologis, transseksual jangan-jangan dia biologis emang, ya. Cross dressing jangan-jangan biologis. Tapi seorang dokter yang kelihatan jelas adalah intersex. Intersex biasanya emang kelihatan, ya. Kok lainnya mungkin ya, mungkin enggak. Ya. Jadi kapan kita curiga dulu disebut ambigus. Ambigus tuh laki enggak, perempuan enggak, bingung. Mikropenis itu benar penis atau klitoris yang besar. Skrotum ini skrotum atau labium maius. Testisnya enggak teraba, ini perempuan atau laki. Hipospadia itu vagina atau bukan, ya. Ternyata untuk jadi laki yang benar atau perempuan benar enggak cuman seks kromosom, genotip, tapi juga seks gonad atau hormon, kemudian diferensiasi ductus interna dan ductus externa. Jadi harus melalui 4 tahapan sehingga dia bisa ini laki atau ke arah perempuan. Ya, jadi bukan semata-mata XX aja atau XY aja. Ya. Perkembangan laki dan perempuan ini sekedar ini aja, ya. Jadi kalau XX ovariumnya akan berkembang, nggak ada produksi androgen, kemudian ductus Wolffi-nya regresi, ya, nggak ada produksi MIS-nya nggak ada, ya, hanya terjadi feminisasi saat pubertas. Kalau laki-laki androgen, ya, ductus Mullerinya yang regresi, kemudian ke arah genitalia laki-laki dan terjadi maskulinisasi saat pubertas. Nanti kita akan belajar pubertas sama dokter Yulis, ya. Dulu disebut laki-laki yang pseudohermafrodit, perempuan pseudohermafrodit. Tapi juga ternyata ada yang benar-benar true hermafrodit. Ada testis, ada ovum, ya. Atau emang nggak ada dua-duanya atau gonadal dysgenesis. Cuman ini menyakitkan sehingga kita sekarang nggak pakai istilah ini. Istilahnya adalah ini kromosomnya apa, genotipnya apa, fenotipnya apa. 46XY DSD. Ya. 46XY adalah genotip. Kadang-kadang ada yang XXY. Kadang-kadang ada yang X0. Ya. Atau 46XX DSD. Ya. Ya, seperti ini. Ya. Yang true hermafrodit benar-benar kita nyebutnya ovotestikular tapi DSD. Kenapa tetap DSD? Karena ya itu kadang-kadang ini laki ke perempuan nggak tahu. Ya. Ini klasifikasinya, ya. Ini sekedar untuk bacaan aja, ya. Bahwa ternyata di dunia ini memang ada yang nggak sempurna, ada yang bukan laki-laki sempurna, ada yang bukan perempuan sempurna. Jadi ada yang memang abu-abu. Ya. Nah, yang tadi untuk normal seks nggak cukup cuman kromosomnya benar XY, tapi hormonnya nggak bisa kerja testosteronnya sehingga estrogen yang bisa kerja. Makanya
Genotipnya XY tapi fenotipnya perempuan. Ya. Udah gitu kromosomnya benar, hormonnya benar, dia ada diferensiasi internalnya nggak terbentuk misalnya. Atau eksternalnya nggak terbentuk, sehingga testisnya nggak bisa turun, jadi rusak. Atau dia vaginanya nutup, ya, jadi itu eksternal genitalia. Ya. Pinginnya orang kayak gini, ya, kalau laki ya jadi laki, ya. Kok perempuan maunya ya XX, kemudian ke arah perempuan, ya, jadi yang perempuan. Ya. Ternyata banyak nggak bisa. Kita lihat father stacking, ternyata pada waktu janin itu baik laki atau perempuan itu embrionya sama. Cuman kalau dia ke arah kanan dia akan jadi laki-laki. Kalau ke arah kiri dia akan ke arah perempuan. Tapi ada yang nyangkut, ada yang cuma separuh aja, separuh-separuh sehingga dia nggak laki maunya jadi laki tapi nggak sempurna, maunya jadi perempuan tapi nggak sempurna. Tuh yang tadi jadi undifferentiated stage itu nanti pada waktu dia masuk ke bulan 12 minggu udah benar-benar jelas. Nih maunya ke laki atau yang maunya ke perempuan. Ya. Ini adalah contoh-contoh. Ini laki perempuan. Ya. Kita lihat yang paling kiri ini ternyata XY. Ya. Jadi tapi dia nggak bisa jadi perempuan karena enzimnya. Ada enzim yang nggak bisa merubah saat dia diferensiasi ke eksternal. Sehingga akhirnya dia seperti kayak ada vagina. Yang bawah ini sama yang atas itu ternyata XX. Tapi dia maskulin, klitorisnya gede. Dan ini sering sekali menjadi salah gender. Dianggap laki, nggak tanya perempuan. Ya, laki tapi nggak ada testisnya. Ternyata ada uterusnya, tapi klitorisnya gede. Kayak yang kita lihat adalah yang di luar. Dan yang membuat dia salah gender. Ya. Ini laki atau perempuan? Ternyata yang badannya, bodinya cantik, ini adalah XY. Tanpa campur tangan obat-obatan. Karena apa? Testosteronnya dia nggak bisa kerja sama sekali. Sehingga dia terperangkap, XY terperangkap di tubuh perempuan. Kok ini separuh-separuh yang sebelah kiri yang berwarna ini? Ya. Testosteronnya kerja-kerja dikit. Sehingga estrogennya dia menjadi agak sensitif. Padahal dia ya ada, tapi dia XY murni. Gara-gara apa? Gara-gara hormonnya nggak mau kerja aja. Ya. Jadi yang tadi tahapan keduanya yang bermasalah. Ya. Ini laki perempuan. Ya. Ternyata yang gagah banget ini adalah XX dan ada uterusnya. Itu adalah congenital adrenal hyperplasia yang salah gender. Yang paling bawah semua pasti yakin nyebutnya sebagai cowok, padahal dia adalah cewek. Ya. Nih berbagai genitalia eksternal karena congenital adrenal hyperplasia. Ini mau di gender cek, laki atau perempuan. Tugas seorang dokter adalah, lo ini bingung, ini kok nggak kayak laki, ini kok nggak seperti perempuan, rujuk, nggak usah diotak-atik. Jangan pernah ngomong bayi ini laki, bayi ini perempuan. Yang diomongkan adalah kita nggak tahu ini laki atau perempuan. Ya, ini adalah yang terbanyak ternyata
Congenital adrenal hiperplasi gara-gara enzim di adrenalnya nggak ada. Ya. Sehingga hormon testosteronnya menjadi tinggi. Jadi arahnya ke kanan. Sehingga kalau dia bayi cewek, dia akan terjadi maskulin. Akan seperti cowok tadi. Dan itu kasusnya yang terbanyak. Ya. Tapi karena dia nggak ada enzim, dia juga berhadapan sama krisis adrenal. Sehingga ada kegawatan medisnya. Jadi kegawatan sosial ada, tapi kegawatan medisnya juga iya. Itulah krisis adrenal. Ya. Jadi karena ada krisis adrenal, semua bayi yang diare, muntah, hipoglikemi atau tekanan darahnya naik atau tekanan darah turun, apalagi dengan genitalia yang nggak jelas, ya langsung rujuk. Ya, kalau ingin ingat bahwa jangan-jangan ini kasus congenital adrenal hiperplasi. Ya, kompetensimu sampai situ aja. Ya, kompetensimu sampai bahwa ada 4 tahapan diferensiasi untuk menjadi laki dan perempuan, kromosom, hormon, internal diferensiasi dan eksternal diferensiasi. Dan semua harus diatasi. Jadi permasalahannya ini, ya, tampak sebagai laki-laki, tapi testis nggak teraba, hipospadia atau UDT dengan hipospadia, benar-benar nggak jelas, tampak sebagai perempuan, klitoromegari, vulva dangkal, atau kayak hernia, padahal itu adalah testis. Ini perempuan atau laki? Kok yang atas jelas laki atau perempuan? Kok bawah? Itulah dirujuk. Ya. Ini kasus TAH yang perempuan, setelah dan kok buah dadanya ada, tapi nggak menstruasi. Ternyata uterusnya nggak ada. Ya. Atau lo buah dadanya emang nggak ada. Emang dia laki. Ya. Karena menyangkut masalah hukum, itulah kegawatan sosial. Surat kelahiran, perkawinan, adopsi, SIM, ya, penjara, atlet, ya, sehingga kompetensimu cuman rujuk. Tunda penentuan jenis kelamin, jangan diberikan nama yang benar-benar perempuan atau seperti kayak laki, tapi yang netral aja. Dan nggak boleh didaftarkan dulu kelahiran. Dan beberapa kasus sudah dewasa, sudah puber, akhirnya menjadi suatu kasus hukum. Karena akhirnya setelah dia puber, ya dulu orang tua saya keliru. Saya sekarang pinginnya jadi laki. Ya emang laki, tapi akhirnya kepentok masalah hukum. Ya. Mungkin itu ya. Kita masih ada waktu berapa ya? Kalau enggak saya nambahin sedikit tentang ketoasidosis. Ya. Kalau bisa bahan dibuka di e-learning ya. Atau nanti bisa aja katanya e-learning susah ya bukanya ya. Sehingga bisa kalau mau bisa ke email saya atau ke WA wakilnya nanti saya kirim.